Halo Sobat Movie, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Girl Who Escaped. Cerita diawali dengan seorang gadis yang bernama Kara dan juga Jess. Mereka merencanakan untuk pergi bermain ke danau Emberstow. Sebelum berangkat, Kara menelpon ibunya yang bernama Debra untuk meminta izin. Kara juga mengajak Debra untuk ikut pergi ke danau. Akan tetapi, Debra tidak bisa ikut karena dia sudah memiliki janji berkencan. Diketahui bahwa orang tua Kara telah bercerai. Sementara Jess berkata, dia boleh ke danau asalkan menyirami tanaman di depan rumahnya terlebih dahulu. Jess meminta bantuan Kara untuk menyiram tanaman tersebut karena dia harus mandi. Tentu saja langsung disetujui oleh Kara. Kara menyiram tanaman di luar. Terlihat ada sebuah mobil yang sepertinya sedang mengintainya. Mobil itu berhenti dan turunlah seorang pria dewasa untuk mengajak Kara mengobrol. Kita sebut saja pria itu dengan nama Joko. Tiba-tiba Kara ditendang pistol oleh Joko tepat di bagian lehernya, sehingga membuat Kara tidak berkutik. Kara digiring menuju mobilnya, lalu dimasukkan ke dalam box penyimpanan yang cukup besar. Sementara Jess yang baru selesai mandi tidak melihat Kara dimanapun. Jess hanya menemukan selang air yang masih menyala, sehingga membuat perasaannya menjadi tidak enak. Di tengah perjalanan, mobil berhenti. Kara diancam akan dihabisi nyawanya apabila dia tidak menurut. Joko juga berkata bahwa Kara akan disekap. Kara mengintip dari dalam mobil, ternyata dia telah berada di antah berantah. Jess menelpon Debra untuk memastikan keadaan temannya, akan tetapi Debra juga tidak mengetahui keberadaan anaknya. Karena terakhir kali Kara menelpon hanya untuk meminta izin untuk pergi ke danau. Kara dibawa ke apartemen Joko. Joko mengancam Kara lagi untuk tidak berteriak, berisik, ataupun kabur sehingga membuat nyalinya ciut. Joko juga memberikan 3 peraturan yang harus Kara patuhi. Peraturan yang pertama, Kara dilarang kabur ataupun memberontak karena Joko memiliki banyak senjata di rumahnya. Peraturan kedua, Kara harus memanggil Joko dengan sebutan ayah. Dan peraturan yang ketiga, Kara harus menuruti setiap ucapannya dan juga perintahnya. Joko bertanya tentang kehidupan pribadi Kara. Diketahui Kara memiliki kekasih yang bernama Ryan. Joko tidak segan-segan bertanya perihal hubungan seksual kepada Kara. Setelah bertanya, Joko langsung memperkaos Kara. Debra mencari anaknya di rumah Jess. Debra sampai menelpon mantan suaminya yang bernama Ron. Siapa tahu Kara ada bersama Ron. Ron berkata bahwa dia tidak bersama Kara karena dia sedang ada pekerjaan. Ketika mengetahui anaknya hilang, Ron segera pergi menemui Debra. Tak lama polisi datang untuk menanyai perihal Kara kepada Jess. Akan tetapi, polisi malah menganggap hilangnya Kara memang murni karena keinginannya sendiri, alias Kara kabur dari rumahnya. Mendengar pernyataan tersebut membuat Debra marah. Polisi menyuruh Debra untuk pulang dan menunggu anaknya di rumah. Adegan beralih di mana Kara sedang mengobrol dengan Joko. Kara berusaha mencari informasi tentang Joko. Diketahui bahwa Joko merupakan mantan anggota Angkatan Laut dan dulunya Joko tinggal di San Diego. Setelah lama berbincang-bincang, Kara diajak oleh Joko untuk menonton video adegan mantap-mantap. Debra masih berusaha untuk mencari putrinya dengan cara menelpon satu persatu teman atau kerabatnya. Menurut kesaksian dari tetangga Jess, Kara dibawa pergi oleh mobil berwarna hitam. Joko membuat makanan untuk Kara, sementara Kara membantu Joko beres-beres rumah sambil mencari beberapa informasi tambahan. Kara menemukan beberapa kartu nama yang nantinya mungkin akan berguna. Pria tersebut menyuruh Kara untuk pergi ke kamar, lalu Joko kembali memperkaos Kara. Debra memutuskan untuk menemui seseorang sheriff di Lexington. Dia memberikan segala informasi yang dia ketahui tentang Kara. Sheriff tersebut mengutus seorang detektif yang bernama Detektif Munro. Sheriff juga menyuruh ibu Kara untuk pulang dan menunggunya di rumah. Kara dimasukkan kembali ke dalam box kontainer karena Joko ingin menelpon istrinya yang sedang liburan ke Disneyland. Mulut Kara disumpal karena hal itulah membuat Kara panik sampai dia tidak bisa bernafas. Joko kembali dan memarahi Kara karena terlalu berisik. Joko membuka sumpalan di mulut Kara. Joko kembali mengancam Kara dengan pistolnya hingga membuat nyalinya ciut. Joko mengajak Kara untuk tidur. Sebelum tidur, Joko menggosok giginya.
terbesit di kepalanya untuk kabur lewat jendela. Kara menutup pintu kamar mandi lalu membuka jendela. Sialnya, Joko berhasil masuk dan menembak Kara tepat di kepalanya. Ternyata itu semua hanyalah imajinasi Kara saja. Kara disuruh keluar duluan. Setelah sampai di kamar, Kara diikat di atas kasur. Pagi pun tiba. Kara bangun lebih dahulu dari si Joko, terbesit niatan untuk kabur. Kara berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya dan juga di kakinya. Setelah berhasil, Kara berjalan sangat pelan melewati lorong rumah. Dan alhamdulillahnya Kara berhasil membuka pintu. Kali ini bukanlah imajinasinya. Kara berlari dengan semua tenaga yang dia miliki. Kebetulan Kara bertemu dengan pengendara mobil. Kara meminta tolong kepada orang tersebut. Beruntungnya, orang tersebut mau menolongnya dan membawa Kara ke kantor polisi. Sampainya di kantor polisi, Kara dihampiri oleh Letnan Aaron. Kara menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Kara juga menjelaskan ciri-ciri si pelaku. Sersan Boni datang dan memberikan selembar kertas laporan orang hilang kepada Letnan Aaron. Letnan langsung menghubungi ibu Kara. Debra yang sedang tertekan menunggu kabar akhirnya dihubungi oleh polisi. Setelah mengetahui bahwa anaknya ada di sana, Debra langsung pergi ke kantor polisi. Sersan Boni juga sempat menanyai perihal di mana Kara ditemukan kepada orang yang menyelamatkannya. Akan tetapi orang tersebut mengaku lupa. Sersan Boni menanyai Kara nomor apartemen si pelaku. Akan tetapi Kara juga tidak mengetahuinya. Sersan Boni meminta Kara untuk menunjukkan apartemen si pelaku. Kara diantar bersama Letnan Aaron dan juga Sersan Boni. Sesampainya di sana, Kara kebingungan karena apartemennya terlihat sama. Pada akhirnya, Sersan Boni dan juga Letnan Aaron bertanya kepada petugas kebersihan apartemen. Beruntungnya, petugas tersebut mau membantu dan mengajak Sersan Boni ke kantor pengaduan apartemen. Sementara Letnan Aaron memanggil bantuan tambahan untuk datang ke lokasi TKP. Hingga pada akhirnya, hari-hari yang ditunggu Debra tiba. Debra bertemu dengan anaknya. Mereka berdua saling berpelukan. Sementara Letnan Aaron, Sersan Boni, Sheriff Jim, dan beberapa polisi lainnya sedang memantau apartemen Joko. Mereka mengambil ancang-ancang untuk masuk ke dalam dan menyergap Joko. Akan tetapi, ketika mereka berhasil masuk, mereka tidak menemukan siapapun. Sersan Boni menemui Kara dan menyodorkan beberapa foto yang mungkin Kara kenal sebagai pelaku. Kara langsung menunjuk foto nomor 4. Sersan Boni juga berkata bahwa pria tersebut bernama Richard Matt Evonit. Mulai sekarang kita akan menyebut Joko dengan nama aslinya, yaitu Richard. Di rumah Richard, Letnan Aaron membuka sebuah peti. Di sana terdapat beberapa potong kertas tentang berita orang hilang. Ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya korbannya tidak lebih dari satu. Kara dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum. Bersamaan dengan itu, polisi bergerak cepat dengan cara menyebarkan kertas yang berisikan identitas pelaku kepada masyarakat. Jess dan juga Ryan ikut dalam pencarian tersebut. Dijelaskan bahwa menurut investigasi polisi, Richard adalah seorang pedofil dan pembunuh berantai yang dimana korbannya semuanya adalah anak-anak remaja. Dan Kara adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Polisi mendatangkan istri, ibu, dan juga saudara kandung Richard, yang dimana mereka sengaja dikirim untuk pergi liburan ke Disneyland oleh Richard demi bisa melakukan aksi kejahatannya. Setelah mereka berdiskusi, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggeledah rumah milik ibu Richard. Di sana mereka menemukan mobil hitam yang diduga adalah milik Richard sesuai dengan keterangan Kara. Richard sudah kabur dari rumah tersebut dengan cara menukar mobilnya dengan mobil milik ibunya. Sementara Kara nampak frustasi karena di rumahnya banyak sekali polisi yang berjaga. Bahkan Kara sampai protes kepada Sersan Boni. Namun Sersan Boni dengan sabarnya menjelaskan bahwa itu adalah bentuk perlindungan untuk Kara karena si pelaku masih belum juga tertangkap. Satu persatu keluarga Richard diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, Letnan Aaron berhasil mengetahui alamat yang diduga tempat bersembunyinya Richard sekarang. Polisi langsung pergi ke lokasi tersebut. Setelah mereka sampai, mereka tidak menemukan Richard. Nampaknya Richard telah pergi dan meninggalkan beberapa barang bukti bekas penculikan.
Sheriff Jim menemui Kara yang sedang duduk sendirian di belakang rumahnya, sementara Jess telah pergi ke pertandingan baseball. Sheriff Jim memberikan dukungan moral kepada Kara. Setelah itu, Sheriff Jim dihubungi oleh Letnan Aaron bahwa terdapat aktivitas telepon dari Richard. Tentu saja, Sheriff Jim memerintahkan anak buahnya untuk melacak panggilan tersebut. Kara dan juga ibunya bertengkar hebat karena Kara ingin ikut pergi menonton baseball bersama Jess. Tidak lain dan tidak bukan karena Kara ingin menonton pacarnya bertanding. Karena khawatir ibunya melarang, tetapi tetap saja Kara ingin pergi bersama Jess. Sementara polisi lapangan saling berkomunikasi. Mereka melihat Richard yang sedang berjalan sendirian. Akan tetapi Richard yang menyadari bahwa dia sedang diawasi langsung kabur. Polisi mengejar Richard memasuki gang-gang kecil. Pada akhirnya Richard terkepung oleh polisi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Selesai,